Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Sotia yang akan mengajar kalian pada mata pelajaran Sistem Komputer. Hari ini adalah pertemuan pertama kita yang akan kita bahas, yaitu tentang materi sistem bilangan. Pada materi sistem bilangan ini, kita akan mempelajari beberapa hal, yaitu yang pertama, penerapan sistem bilangan, kemudian format bilangan, lalu konversi bilangan, dan yang terakhir adalah sistem penyandian bilangan. Sistem bilangan. Mengapa ada sistem bilangan? Komputer merupakan mesin yang hanya mengenal dua kondisi, yaitu kondisi ketika adanya listrik atau ketika tidak adanya aliran listrik. Dua kondisi ini disebut dengan sistem binary. Binary artinya dua. Nah, untuk mewakili kedua kondisi ada listrik dan tidak ada listrik ini, maka komputer bekerja menggunakan sistem bilangan biner. Selain bilangan biner, komputer juga menerapkan beberapa jenis bilangan yang lain, seperti bilangan berbasis 10 atau bilangan desimal, dan bilangan berbasis 8 atau oktal, juga bilangan berbasis 16 atau heksadesimal. Nah, penjelasan masing-masing bilangan ini akan kita pelajari selanjutnya. Pengertian sistem bilangan. Sistem bilangan sendiri adalah suatu cara untuk mewakili ukuran besaran dari sebuah benda fisik. Semisal kita memiliki beberapa apel. Nah, untuk mewakili berapa banyak apel tersebut, kita bisa menggunakan satuan bilangan desimal. Misalnya kita memiliki 10 buah apel misalnya, jadi bisa diketahui secara jelas seberapa banyak apel yang kita miliki. Hal ini tentu akan sangat susah apabila kita tidak memiliki sistem bilangan, maka kita tidak tahu berapa banyak benda yang kita miliki tersebut. Nah, ada beberapa jenis bilangan yang akan kita pelajari pada mata pelajaran sistem komputer ini. Yang pertama adalah bilangan biner. Apa itu bilangan biner? Bilangan biner ini hanya mengenal dua jenis angka numerik, yaitu 0 dan 1. Nilai 1 mewakili keadaan dengan adanya arus listrik, sementara nilai 0 mewakili keadaan tidak ada arus listrik. Penulisan bilangan biner menggunakan format N, kemudian ada angka 2 di bawahnya. Mengapa ini ditulis angka 2? Karena bilangan biner adalah bilangan yang berbasis 2 atau hanya terdiri dari dua angka, yaitu angka 0 dan angka 1. Nah, apabila kamu menemukan format bilangan seperti ini, maka membacanya adalah N basis 2. Kemudian adalah bilangan oktal. Bilangan oktal ini adalah bilangan yang menggunakan 8 jenis angka numerik, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jumlah angka ini ya ada 8 buah. Oleh karena itu, bilangan oktal ini bisa juga disebut dengan bilangan basis 8 karena memiliki 8 angka. Dia tidak mengenal angka 8, angka 9 tidak mengenal ya. Jadi hanya 0 sampai 7 saja. Kemudian yang terakhir adalah bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal ini terdiri dari 10 angka numerik, yaitu angka 0 hingga 9, dan 6 karakter atau 6 huruf ya tambahan, yaitu A, B, C, D, E, dan F.
nilai A ini mewakili nilai 10 desimal ya, nilai B mewakili nilai 11, nilai C 12, dan seterusnya hingga nilai huruf F ini mewakili 16. Sehingga bisa dikatakan juga heksadesimal ini adalah bilangan berbasis 16 ya. Jadi ada 10 angka ditambah 6 karakter. Konversi bilangan. Konversi adalah teknik mengubah suatu bentuk menjadi bentuk lainnya, tetapi tetap memiliki arti yang sama. Sebagai contoh, misalnya kita bisa melakukan konversi terhadap sebuah bilangan desimal menjadi bilangan biner, namun tetap artinya atau jumlah dari bilangan tersebut sama besar. Terdapat beberapa teknik konversi bilangan, yaitu menjumlahkan suku bilangan yang dikonversi atau melakukan pembagian bilangan secara berulang. Nah, jangan takut, jangan bingung, kita akan mempelajari teknik-teknik konversi lebih jelas lagi. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara melakukan konversi bilangan biner menjadi bilangan desimal. Berikut adalah cara mengonversi bilangan biner menjadi format bilangan desimal dengan cara mengalihkan setiap suku bilangan sesuai dengan urutan pangkatnya. Nah, kita akan langsung mencoba pada sebuah contoh berikut. Ada bilangan 110 basis 2 atau ini menandakan bilangan biner ya. Ada bilangan biner 110. Nah, berapakah bilangan ini dalam bilangan desimal? Nah, kita akan mengerjakan ini dengan cara mengalihkan sesuai dengan suku bilangan ya. Jadi kita bisa menambahkan angka pembantu ya, untuk membantu kita berapakah bilangan ini harus dikalikan. Jadi kita akan mulai mengerjakan dari belakang. Di atasnya kita beri contoh misal 0, 1, 2 ya. Ini ada di urutan ke-0, ke-1, dan ke-2. Nah, kemudian akan kita mulai kerjakan 1 ya. Ini dari angka ini ya. 1 dikalikan 2 ya. 2 ini kenapa 2? Karena ini adalah bilangan biner ya. Kita akan mengkonversi dari biner ke desimal, sementara biner sendiri adalah bilangan berbasis 2. Oleh karena itu kita kalikan dengan 2 dipangkatkan 2. Nah, dari mana pangkat 2 ini? Kita lihat di sini pangkat 2 itu berasal dari ini ya, suku ke-2 ini ya. Kemudian ditambah 1. Nah, angka 1 ini berasal dari angka 1 ini, yang kedua ini ya. Dikalikan 2 pangkat 1 ya. Sekali lagi 2 ini berasal dari bilangan biner itu basis 2, oleh karena itu kita kalikan 2, dan pangkat 1 ini berasal dari tempatnya ya. Ini dia tempat ke 1, oleh karena itu dipangkatkan 1 ya. Kemudian ditambah 0. Nah, 0 ini berasal dari angka ini ya, dikalikan 2 pangkat 0. Kenapa dipangkatkan 0? Karena dia terletak di urutan ke-0 ya. Ini karena memang rumusnya sudah seperti itu ya. Jadi kita mulai hitungnya dari 0, 1, dan 2. Kemudian tinggal kita kerjakan saja. 1 kali 2 pangkat 2 sama dengan 1 kali 4 ya. Ditambah 1 kali 2 pangkat 1, yaitu 1 kali 2 ini ya. 2 pangkat 1 adalah 2, ditambah 0 kali
2 pangkat 0, 2 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, tinggal kita kerjakan aja. 1 kali 4 adalah 4, 1 kali 2 adalah 2, dan 0 kali 1 adalah 0. Dan kemudian kita tinggal jumlahkan saja ya. 4 ditambah 2 ditambah 0 hasilnya adalah 6. Dan jangan lupa diberi basisnya, yaitu basis 10. Basis 10 itu adalah bilangan desimal ya. Jadi 6 desimal. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwasanya bilangan 110 biner itu sama dengan 6 desimal. Kita coba contoh kedua ya. Ada bilangan 1010 biner ya. Berapakah ke bentuk bilangan desimal? Nah, kita akan beri angka untuk membantu ya. Ini nilai ke 0, 1, 2, dan 3. Nah, oke, kita kerjakan. 1 dikali 2 pangkat 3. Ini 1 dari sini. Kemudian 2 pangkat 3 karena dia letaknya ada di ketiga ini ya. Kemudian 0 kali 2 pangkat 2 ya. 0 dari sini. Kemudian 2 pangkat 2. Pangkat 2 itu berasal dari nilai tempatnya ini ya. Kemudian 1 kali 2 pangkat 1 ya. 1 ini dari sini, kemudian 2 pangkat 1 karena letaknya di sini ya. Kemudian 0 kali 2 pangkat 0 ya. Nah, tinggal kita kerjakan. 1 kali 2 pangkat 3 adalah 8 ya. Kemudian 0 kali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 adalah 4 ya. Kemudian 1 kali 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 adalah 2 ya. Kemudian 0 kali 2 pangkat 0. Angka berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 ya. Jadi 0 kali 1, kemudian tinggal kita jumlahkan saja. 1 kali 8 adalah 8, kemudian 0 kali 4 adalah 0, kemudian 2 kali 2 adalah 2 kali 1, maaf ya, 1 kali 2 ya. 1 kali 2 adalah 2, kemudian 0 kali 1 adalah 0. Tinggal kita jumlahkan. 8 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0 adalah 10 desimal ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya bilangan 1010 biner itu sama dengan 10 desimal. Selanjutnya kita akan melakukan konversi balik ya, yaitu konversi bilangan desimal menjadi bilangan biner. Nah, konversikan bilangan 13 desimal menjadi bilangan berbasis biner. Nah, untuk melakukan konversi ini kita akan menggunakan cara pembagian sisa ya. Jadi misalkan ya, ini ada yang dicari yaitu 13 desimal ya. Kemudian akan kita bagi dengan 2 ya. Kenapa dibagi 2? Karena kita akan mencari nilai biner, yang mana biner itu adalah bilangan berbasis 2. Oleh karena itu kita akan membagi dengan angka 2 ya. Nah, 13 dibagi 2 adalah hasilnya yang paling mendekati, yaitu 6 ya. 6 tapi menyisakan 1. Nah, semisal kok bisa Bu ya, 6 dikali 2 berapa? 12 ya. Sementara yang diminta adalah 13, berarti masih kurang 1 ya. Jadi ada sisa 1. 13 dibagi 2, yang paling mendekati adalah 6 dan menyisakan 1 ya. Kemudian masih bisa lagi ya, masih bisa dibagi lagi. Ini masih ada 6 ya. Kita lanjutkan. 6 dibagi 2
ya. Sama ya, karena basis 2 ya, biner. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Sisanya 0 karena 2 dikali 3 adalah 6 ya, bulat ya. Kemudian masih ada lagi ini 3. 3 dibagi 2 yang paling mendekati adalah 1 karena 1 dikali 2 adalah 2, menyisakan 1 ya. Nah, sudah dari sini ini tadi tinggal 1 ya. Sudah nggak bisa dibagi lagi, sudah habis ya. Jadi kemudian kalau sudah habis, nggak bisa dibagi lagi, kita kumpulkan angka 1 dan 0 yang kita dapatkan dari operasi ini tadi ya. Ada 1, 0, dan 1. Kemudian kita tulis saja ya, 1, 1, 0, 1 berbasis 2, yaitu bilangan biner. Jadi ya, bilangan 13 desimal, bilangan binernya adalah sama dengan 1, 1, 0, 1 biner. Oke, mari kita coba sekali lagi untuk konversi bilangan desimal menjadi bilangan biner. Contohnya adalah coba konversikan bilangan 35 desimal menjadi bilangan berbasis biner ya. Jadi kita akan mengkonversi 35 desimal menjadi biner ya. Nah, caranya adalah pertama angka yang akan kita cari 35. Kemudian kita bagi dengan basisnya yaitu 2 ya. Maka hasilnya adalah 17, namun sisa 1 ya, karena 17 dikali 2 adalah 34 ya. Kemudian lanjut lagi 17 ya. Akan kita bagi lagi dengan 2, maka hasilnya adalah 8 dan menyisakan 1 ya. Kemudian 8 kita bagi lagi menjadi 8 dibagi 2 ya, hasilnya adalah 4, menyisakan 0 ya, karena 4 kali 2 adalah bulat 8 ya. Kemudian 4 dibagi lagi 2 ya, hasilnya adalah 2, sisa 0. Kemudian 2 ya, kita bagi 2, hasilnya adalah 1 ya, sisanya adalah 0. Kemudian kita kumpulkan semua ya, angka 1 dan 0 yang kita dapatkan dari operasi ini ya, dari bawah ke atas. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Kita jajarkan, kita tulis ya, maka dapatlah ya hasil dari konversi 35 desimal adalah 1000011 biner. Nah, itu ya cara konversi bilangan desimal menjadi bilangan biner. Nah, apabila saya hanya menjelaskan saja dan kamu hanya melihat, menyimak ya, tidak akan bisa dipahami ya. Oleh karena itu, pada slide selanjutnya kamu akan mengerjakan ya konversi dari bilangan biner ke desimal dan dari desimal ke biner ya. Kerjakan di buku tulis masing-masing, kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan melalui Google Classroom. Apabila ada pertanyaan yang tidak dipahami ya, silahkan hubungi saya ya, bisa langsung melalui Google Classroom atau chat pribadi melalui WA saya. Begitu, terima kasih. Silahkan mencoba untuk konversi bilangan biner ke desimal dan desimal ke biner.